Pemirsa Al-Munawwir TV dimanapun Anda berada yang kami banggakan, saat ini kita masih bersama dengan Gus Yunan dalam acara Coolcast, bincang santai seputar santri. Baik Gus, kita sekarang sudah berada di tahun 2021 dan bertepatan dengan Haul Al-Maghfurlah Simbah Kiai Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad yang ke-82 ini Gus, yang insya Allah akan digelar nanti malam ini Gus. Nah, ini menilik dari berbagai macam sejarah Gus. Apa sih sebetulnya keistimewaan daripada haul itu sendiri Gus? Haul. Yeah. Haul itu arti secara lugawinya, secara bahasa artinya peringatan setahun. Peringatan setahun. Kata-kata haul itu sebenarnya muncul, kalau kita ambil referensi itu ada mulai dilakukan itu ketika Nabi selalu berziarah ke makam syuhada di Bukit Uhud. Awalnya kayak gitu. Jadi haul itu didasari atas aktivitas yang dilakukan oleh Nabi karena selalu berziarah. Bahasanya selalu. Hadisnya itu apa? Rawa al-Baihaqi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Perhatikan kata-kata hadis itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Kata-kata fi kulli haulin, di setiap tahun. Dalam perspektif keilmuan nahwu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru, karena dalam perspektif keilmuan pesantren itu nahwunya kan selalu diajarkan. Karena ketika masuk ke dalam fi'il mudhari' yazuru itu berarti menunjukkan arti kontinu. Karena yazuru, Nabi selalu. Nah, karena ketika masuk ke fi'il mudhari' itu artinya salah satunya faedahnya kontinuitas. Karena sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin, di setiap tahun. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi berada di Bukit Uhud menziarahi syuhada di Bukit Uhud itu? Idza balagha rafa'a sautahu fayaqulu salamun alaikum bima sabartum fani ma'uk badar. Nabi selalu rafa'a sautahu. Ketika Nabi sampai di Bukit Uhud itu rafa'a sautahu. Nabi langsung berteriak, meninggikan suaranya di Bukit Uhud itu. Rafa'a sautahu fayaqulu salamun alaikum bima sabartum fani ma'uk badar. Nabi berteriak di Bukit Uhud itu. Padahal di situ apa? Di situ adalah makam syuhada para syuhada perang Uhud. Setiap tahun. Artinya adalah Nabi menyampaikan salam. Rafa'a sautahu fayaqulu apa tadi? Salamun alaikum. Keselamatan, selamat. Malah diberi selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, semoga keselamatan atas diri kalian dengan apa? Dengan kesabaran yang telah kalian lakukan. Salamun alaikum bima sabartum. Nabi berteriak di Bukit Uhud itu setiap tahun. Fi kulli haulin, haul. Di di Bukit Uhud itu. Meninggikan suaranya, tidak berdoa, tidak, dilantangkan suaranya. Rafa'a fayaqulu salamun alaikum bima sabartum, selamatlah atas kesabaran yang kalian lakukan. Fani ma'uk badar, maka alangkah baiknya alam setelah ini. Maksudnya di alam akhirat. Itu dilakukan oleh para nabi. Terus dalam kemudian kelanjutan hadis itu, tsumma Abu Bakar kulla haulin yaf'alu anda misla dzalik. Tsumma Abu Bakar yaf'alu Tsumma Abu Bakar kulla haulin yaqulu misla dzalik. Kemudian rutinitas yang dilakukan oleh para nabi itu dilakukan juga oleh Abu Bakar. Tsumma yaf'alu Abu Bakar misla dzalik. Dilakukan pula oleh Abu Bakar. Tsumma Umar, tsumma Utsman. Pun pula Sayyidah Fatimah. Semuanya setiap tahun mengunjungi Bukit Uhud dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi itu kemudian juga dilanjutkan oleh para sahabatnya. Di dalam teks hadis itu kemudian ada teks hadisnya, tsumma Abu Bakar kulla haulin yaf'alu mithla dzalik. Abu Bakar
setiap tahun kulla haulin, di setiap tahun juga melakukan hal yang serupa. Jadi datang ke Bukit Uhud dan rafa'a sautahu, mendoakan korban perang Uhud itu. Suma Umar, suma Utsman, pun pula dengan Sayyidina Umar, pun pula dengan Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya umpamanya sama seperti kita, umpamanya 17 Agustus itu ada doa bersama untuk di Taman Makam Pahlawan, begitulah. Itu juga dilakukan oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman. Terus kemudian kanat Fatimah radhiyallahu anha ta'tihi wa tad'u. Dalam teks hadis itu pun pula Sayyidah Fatimah ta'tihi wa tad'u, juga datang di Bukit Uhud itu dan melakukannya, mendoakan para syuhada Uhud. Terus pun pula wa kana Sa'ad bin Waqqas yusallimu alaihim. Kemudian Sa'ad bin Waqqas, seorang sahabat, pembesar sahabat itu juga mendatangi Bukit Uhud, yusallimu alaihim, juga memberi salam kepada syuhada Uhud. Terus kemudian tsumma yaqulu ala ashabi. Kemudian tsumma yaqbalu wa yaqulu ala ashabi. Ketika Sa'ad bin Waqqas itu sampai di Bukit Uhud, gitu, beliau kemudian memberikan salam kepada syuhada Uhud. Kemudian beliau itu memalingkan wajahnya ke para sahabat yang berada di belakangnya. Kemudian beliau berkata, Allah tusallimuna ala qaumin yarudduna alaihim bisalam. Jadi katakan Sa'ad bin Waqqas gitu. Jadi ketika dia sudah menyampaikan salam kepada syuhada Uhud, kemudian Sa'ad bin Waqqas itu kemudian menoleh ke belakang, terus mengatakan kepada para sahabat, Allah tusallimuna ala qaumin yarudduna alaihim bisalam. Hei para sahabatku, apakah kalian tidak mau memberikan salam kepada korban syuhada Uhud itu, yang mana mereka juga akan menjawab salam kalian nanti. Itu yang berkata adalah Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas seorang sahabat, pembesar sahabat. Allah tusallimuna ala qaumin yarudduna alaikum bisalam. Apakah kalian tidak mau memberikan salam kepada syuhada Uhud itu, yang mana mereka juga akan membalas salam kalian? Itu setiap tahun juga dilakukan oleh para pembesar sahabat, baik Umar, Utsman, Abu Bakar sendiri, dan Sayyidah Fatimah, Sa'ad bin Waqqas. Dan Sa'ad bin Waqqas mengajari para sahabatnya untuk memberikan salam kepada syuhada Uhud itu. Kulla haulin, setiap tahun. Jadi kata-kata kulla haulin itu diambil dari itu. Gitu loh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru kulla haulin. Gitu loh. Karena sallallahu alaihi wasallam yazuru yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Kata-kata haul itu. Nah, kemudian ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh para sahabat itu kemudian dijadikan sebuah acara oleh para ulama-ulama itu untuk mengenang kematian. Mengenang kematian itu berarti di situ diajarkan oleh Nabi ada ziarah kubur. Buktinya apa? Karena yazuru syuhada bi Uhudin kullahalin, jadi datang ke Bukit Uhud berarti datang ke Makbaro. Makanya dalam rangkaian haul itu mesti ada acara ziarah kubur di acara Makbaro. Gitu loh. Terus apa yang dilakukan di situ? Kalau tadi salamun alaikum bima sabartum fani amau badar. Ya kemudian apa yang dilakukan di situ? Berarti kita membaca Quran di sana, terus membaca kalimat thayyibah itu di situ. Terus kemudian yang dilakukan di dalam acara haul apa? Kemudian kita tasadduq lil mayyit. Itu yang penting. Jadi haul itu rangkaiannya selain kita ziarah kubur, membaca kalimat thayyibah, mendoakan para ulama yang meninggalkan kita. Itu yang kedua adalah bagaimana kita tasadduq lil mayyit, sedekah lil mayyit. Makanya wajar jika kemudian kalau di acara perhilatan itu kita menyebarkan makanan, snack dan lain sebagainya. Itu diniati apa tuh? Itu sedekah lil mayyit. Sedekah lil mayyit. Jangan, kita tidak berhura-hura dengan itu. Kita tidak berhura-hura dengan itu. Makanya kemudian kalau santri itu kalau dalam syahriah mesti ada syahriah untuk acara haul. Itu niatnya adalah tasadduq lil mayyit. Jadi semua hidangan yang ada di dalam perhelatan haul itu diniati untuk sedekah untuk mayit. Yang kemudian yang ketiga,
Di situ di dalam acara itu nanti kita akan membaca Al-Qur'an. Ada semaan di sana. Terus ada acara prosesi khotmil Quran di sana. Banyak ritual-ritual, banyak aktivitas-aktivitas yang kemudian semuanya mengerucut atas dakwah syiar keagamaan. Itu yang kemudian dikemas dalam acara haul. Pertanyaan bagaimana haul itu? Apakah ada dasar hukumnya? Ada, ya itu hadis itu. Karena Nabi SAW yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Terus dalam perhelatan haul itu bagaimana kita nanti merefleksikan keadaan kita, terus hubungkan dengan teladan-teladan yang diberikan oleh ulama yang mendahului kita. Umpamanya ini haul yang ke-82 si Mbah Munawir. Bagaimana kita merefleksikan langkah kita, keberadaan Mbah Munawir, terus perjuangan kita ke depan. Apa yang dilakukan yang sudah diajarkan, teladan yang diberikan oleh Mbah Munawir, bagaimana kita refleksikan terus menjadi pegangan kita untuk berjuang ke depan. Begitu acara haul itu kayak begitu. Sangat istimewa sekali Gus ya, melihat dari sejarah dan asal usul daripada haul itu sendiri, bahwa dulu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga kemudian setiap tahun diteruskan oleh sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, kemudian Sayyidina Ali, dan juga salah satu pembesar sahabat yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga melanjutkan sebuah rutinitas Kanjeng Nabi ketika mengunjungi para syuhada Allah di Medan Uhud. Betul. Baik pemirsa Al-Munawir TV dimanapun Anda berada yang kami banggakan, tidak terasa sudah 1 jam lebih kebersamaan kita di Coolcast kali ini mengenai bincang santai seputar santri, juga sekaligus mengenai haul yang insya Allah akan diselenggarakan nanti malam. Baik pemirsa Al-Munawir TV dimanapun Anda berada yang sangat kami banggakan, tibalah saat ini kita sudah di penghujung acara dalam acara Coolcast bincang santai seputar santri bersama Gus Yunan. Mungkin Gus Yunan ada yang disampaikan lagi Gus mengenai closing statement mungkin Gus. Enggak closing statement. Okay. Saya hanya ingin membaca doa yang Simbah Zainal tulis di kitab Wadhaiful Muta'alim ini. Sebuah ayat, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana amala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Oke, sangat singkat, padat dan syarat dengan makna. Terima kasih Gus atas kebersamaannya, dan terima kasih juga sudah berkenan hadir di acara Coolcast kali ini. Saya Irfan Azhari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.